Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, dan terakhir Akra. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di zona hijau, menguat 0,45% ke harga 7.148. Transaksi hari ini ada di 11,6 triliun. Dan asing hari ini lagi-lagi net buy senilai 543 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG hari ini tertingginya 148, all time high lagi ya, dan rebound menguat 0,45%. Dan gimana untuk besok? Kalau dilihat kondisi seperti ini, menurut saya juga ada peluang untuk koreksi ya besok. Koreksi tipis lah. Mungkin dia akan uji area 7095 nih. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Besok ada peluang untuk koreksi dulu. Koreksi tipis. Sepertinya seperti itu ya. Tapi ya tergantung nanti malam Eropa Amerika hijau nggak. Kalau hijau pekat ya biasanya bisa juga rebound. Tapi rebound terbatas ya. Targetnya masih sama 7.150 sampai 7.180. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya. Oh dia sudah breakout ya. Nih, kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya mungkin ke area 7.200 ya. Cuman terlalu tinggi itu. Tapi kalaupun mau ya bisa naik 1%. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup menguat tipis 1,8% ke harga 565. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco masih sama ya, dia bertahan di atas 560 550-nya ini ya. Bisa seperti ini. Nih waktu itu gambaran saya rounding bottom, ternyata rounding bottomnya di reject. Karena kenapa? Karena dia akhirnya naik. Jadi aman untuk Medco walaupun EMA 20-nya mengarah ke bawah ya. Jadi Medco sepertinya masih bisa bertahan di atas 550. Jadi kemungkinan besar kalau nggak ada halangan rintangan market masih bagus-bagus saja. Potensi besar Medco minggu ini konsolidasi di range harga 550 support dan resisten terdekatnya 580 dan sampai 600. Tapi apakah mungkin? Kalau saya lihat dengan kondisi seperti ini agak berat kalau ke 600. Tapi kalau ke 580 sangat mungkin untuk Medco minggu ini. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Volume juga meningkat, MACD-nya memang di bawah perbatasan garis nol tapi mulai melandai. Ya tinggal nunggu lah Medco kemana arahnya. Ya harusnya masih bisa menguat ke 580 terdekatnya. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang hari ini ditutup juga menguat 2,06% ke harga 296. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa sepertinya bertahan di atas 292, 290. Cara ini tarik sini aja ya, karena terlihat dia bertahan nih. Pakai rectangle aja. Nah, ini bisa menjadi area konsolidasinya nanti ya. Dia konsolidasi itu dari supportnya 290 dan resistennya 300. Tektokan di area ini. Dan ini kemungkinan kalau dia break 300 itu lanjut. Targetnya 320. Ya, dan ini jadi swing low-nya. Jadi menarik untuk Elsa kalau bisa breakout 300 besok atau minggu ini dia tutup di atas 300 itu menarik. Tadi hari ini dia sempat menguji namun gagal ya. Lumayan juga tuh kalau ada yang beli di 290 kemarin atau minggu lalu bisa profit taking sekitar 3%, 2,5% dapat tuh 2 hari ya lumayan ya. Tektokin aja. Nah, seperti itu. Hari ini Elsa juga membuat gap up tapi langsung ditutup. Untuk besok gimana? Kalau dilihat dengan volume yang meningkat ya harusnya besok masih bisa lanjut. Targetnya masih sama, akan uji resisten 300. Kalau itu di break potensi bisa lanjut 310 sampai 316, 320. Jadi seperti itu. Untuk Elsa semoga aja ini jadi swing low-nya dan dia melanjutkan kenaikan ya. Seperti ini uptrend-nya bisa. Itu dia retest, turun lagi, membuat swing low-nya di 308, 310, naik lagi, dan udah lanjut tuh. Kalau break 320 nih, uptrend. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini ditutup di harga 1.405. Ini Pegas sudah nggak kemana-mana ya, hampir seminggu. Kalau dilihat transaksi asing, terus net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas apakah ini menarik? Harusnya ini mulai menarik karena kenapa? Dia membuat swing low-nya di sini. Yang penting jangan turun tuh. Jangan turun
ke bawah 1400 lagi. Kalau bisa minggu ini dia break 1450, itu confirm pola cup and handle dan target arah 1500. Untuk Pegas yang penting sabar aja ya. Dan ini sepertinya konfirmasi untuk dia membuat swing low-nya. Jadi minggu ini dia harus naik, minimal tutup di hari Jumat besok ya, masih 3 hari perdagangan, break 1450 itu aja cukup menarik untuk Pegas, karena juga dia mulai MACD-nya menyempit, mulai mengarah ke atas, melandai, bercat di bawah nol makin tipis, dan volume lumayan tuh. Dan terlihat dia hari ini membuat lower high dan higher high. Jadi menarik diperhatikan ya, semoga aja besok langsung jalan atau lusa dan Jumat bisa tutup di atas 1450. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang hari ini ditutup di harga 4.980, menguat 2,25%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA membentuk pola cup and handle dan dia kembali all time high. Sayangnya gagal lewat 5.000 ya, kemungkinan dijaga. Ya bisa jadi juga MDKA koreksi dulu di area ini. Ini kan terkonfirmasi nih sepertinya loh ya, pola cup and handle, dan kemungkinan besar untuk ngumpulin tenaga bisa jadi dia konsolidasi area ini 4.750 sampai 5.000, sekitar 5% tektokannya. Jadi seperti itu untuk MDKA. Kalau beli di harga sekarang sama aja ngejar harga ya. Emang pasti dia naikkan, sebagai trader nggak tahu tuh, karena bukan penggerak, yang penggeraknya yang tahu. Ya sebaiknya tunggulah koreksi dulu 1-2 candle dekat-dekat 4.800 ya, coba spec buy. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas nol juga makin meningkat, volume meningkat, ya harusnya masih bisa lanjut ya. Cuman kurang ideal kalau baru beli. Kalau yang punya dari bawah ya bagus. Jadi seperti itu. Ini pola cup and handle-nya bisa all time high lagi, dan targetnya mungkin 6.000 nih bisa ya. 5.300-an. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini juga. 5.200 malah target kenaikannya ya. Ya kalau besok dikasih ke situ ya bagus. Cuman ya kurang ideal lah kalau baru beli ya. Tapi tergantung masing-masing, kalau nekat ya bisa juga. Yang penting punya trading plan. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham kelima. Ada BRPT yang belum kemana-mana juga. Tetap di harga 900-an. Hari ini terkoreksi 0,54% ke harga 905. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT ya tinggal nunggu momentum lah. Yang penting jangan turun lagi dari 880. Dari EMA 20-nya. Kebetulan EMA 20-nya ini sudah mulai melengkung ke atas. Tinggal nunggu momentum. EMA CD-nya juga sudah bagus, mengarah ke atas, golden cross. Hampir melewati perbatasan garis nol. Volume meningkat. Sayangnya belum ada momentumnya. Belum digerakin sama market makernya ya. Ya yang penting sabar, punya trading plan, hot aja. BRPT sudah saya rekomendasikan bahkan dari minggu lalu ya. Saya suruh beli di 900 sampai 890 nih. Dan belum kemana-mana nih. Ya semoga aja minggu ini kalau dia break tuh ya targetnya 1000. Apakah minggu ini atau minggu depan, yang penting bisa ke 1000. Ya yang penting dia minggu ini minimal tutup aja. Bisa break nih 925, 920-nya ini. Udah tuh minggu depan peluangnya lanjut uptrend. Seperti itu. Untuk BRPT langsung saja ke saham ke-6. Ada Antam yang hari ini ditutup menguat 1,13% ke harga 2.670. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Nilainya juga cukup signifikan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam sudah terkonfirmasi membuat swing low-nya di 2450. Sebelumnya minggu lalu di 2350, naik 100 poin, dan ini neckline-nya kalau itu di break ya itu pola cup and handle. Tariknya seperti ini aja, simple kan. Berarti targetnya masih sama 3000. Itu harga sebelum dia turun dalam ya. Dan sepertinya ini momentum dia kembali breakout 2700. Jadi menarik nih untuk Antam. Kalau bisa break 2300 sangat berpeluang menutup gapnya minggu ini atau minggu depan ya. Peluang besar nutup gap di 2850. Potensi upside masih sekitaran 6% ya. Cut loss ya, cut loss tipis saja. Kalau dia jebol kembali 2550, jual dulu aja. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 2400 terlalu dalam ya.
ya atur aja lah bagaimana strateginya, karena setiap orang itu kan berbeda-beda untuk profil resiko. Ada yang kuat nahan loss, ada yang nggak kuat, ada yang takut, ya tergantung masing-masing ya. Kalau baru mau beli, apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya dilihat besok aja. Kalau inflow ada, nekat juga ikutan beli ya, walaupun ada 3 candle hijau, cuman sudah rawan ya. Tapi kalau ada flow ya nggak masalah, berarti memang mau dikerek lagi naik lebih tinggi. Jadi seperti itu. Untuk Antam, langsung saja ke saham ke-7, ada Inco yang hari ini ditutup di harga 6.950, terkoreksi 0,35%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco sudah benar-benar di pucuk ya, dan dia membentuk pola rounding bottom nantinya. Tapi sayangnya ini ada gap yang menganga nih. Apakah ditutup? Itu yang rawan kan. Harga sekarang memang nggak ideal kalau baru beli. Memang ada peluang untuk dia naik. Cuman resikonya ya ini area supportnya ini 6.600 sampai 6.400 ini. Ini area demandnya. Kalau dia turun ke sini ini lebih menarik untuk spec buy ya. Cuman kan dia kalau turun segitu cukup dalam tuh. 5%-an 6% kali ya. Tuh 7%. Mungkin ya nunggu ada market crash saja. Kalau ISG koreksi berapa hari ya mungkin ada bisa turun. Tapi kalau dilihat hari ini dia koreksi dengan volume kecil ya. Kalau besok dia kembali rebound tuh, breakout lagi 7.000, ya berpeluang untuk naik. Targetnya kemana? Targetnya sekitaran 7.400 ya. Jadi target terdekat resistennya 7.000 ini yang gagal di breakout hari ini, dan habis itu 74 dan 78 dia naik turunnya itu sekitar 400 poin. Dari 7.000 kan dia turunnya ke sekitaran 6.600 ya, pas ya. Jadi seperti itu untuk Inco. Kalau punya strategi lain untuk average down ya silahkan atur aja bagaimana strateginya ya. Setiap strategi itu bisa menghasilkan profit, nggak harus sama dengan yang lain. Yang penting Bapak Ibu punya tuh trading system yang bisa dipegang atau yang bisa dipakai, yang bisa win rate-nya lebih besar. Seperti itu. Untuk Inco, langsung saja ke saham ke-8. Ada TINS yang hari ini ditutup terkoreksi 0,25% ke harga 1.940. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS juga sepertinya terkonfirmasi breakout ya. Jadi kemana arahnya? Kalau dilihat koreksi volume kecil, sepertinya potensi akan lanjut. Targetnya 2000 terdekat dan bisa sampai 2200, dan menutup gapnya ini mungkin di 2300. Jadi ini apakah menarik? Ya menarik untuk TINS, cuman ya masih sama. Kalau baru beli di harga sekarang itu hitung-hitung aja risk rewardnya. Kalau TINS ini sudah saya rekomendasikan di 15 Maret ya, saya suruh beli tuh di 1600 sampai 1610 tuh. Sekarang udah lumayan profitnya. Waktu dia di area bawah ini ya udah, karena saya lihat tuh kemungkinan besar ini swing low-nya ya. Jadi saya suruh spec buy dan sekarang udah lumayan profitnya. Jadi seperti itu aja, ini sudah harga tinggi ya harus disiplin cut loss. Kalau nggak mau dibawa turun lebih dalam, kalau siap rugi waktu nggak masalah juga nggak pakai cut loss. Jadi seperti itu ya untuk TINS. Langsung saja ke saham terakhir, ada Akra yang hari ini ditutup menguat 1,63% ke harga 930. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra hari ini ditutupnya di harga tertingginya ya, dan sepertinya besok peluang lanjut. Targetnya kemana? Targetnya 940, 960. Kalau supportnya sekarang bukan di 880, ada di 900, dan kemungkinan besar dia konsolidasi di range harga ini 900 sampai 940. Ini kan resisten dulu yang false breakout, jadi pakai yang dulu aja, jangan pakai yang atas juga bisa, tapi target saat dia breakout. Dan kondisi seperti ini risk rewardnya nggak menarik kalau baru beli. Kalau kemarin belinya di 900 ya udah lumayan 3%, tinggal cari 1% lagi 4% ya lumayan profitnya ya. Kalau dia merah, kalau dia breakout tetap hot, berarti bonus dikasih naik lebih tinggi. Jadi seperti itu. Untuk Akra juga sudah bisa dibilang terkonfirmasi breakout dari resisten semenjak 2019, hampir 3 tahun yang lalu di break ya, harusnya lanjut juga untuk Akra ya. Target Akra bisa target Akra ya 1000 terdekat dan bisa 1200. Dan juga Akra ini up
uptrend. Seperti itu untuk Akra. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga ini beda tadi grup trading, kalau ini kelas scalping ya. Bagi Bapak Ibu yang mau coba trading cepat dalam hitungan menit, yang penting disiplin dengan trading plan. Nanti saya ajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham scalping. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader dan juga atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.